Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sistem kontrol, khususnya materi kita mulai dengan materi pendahuluan, yaitu pendahuluan sistem kontrol. Bersama saya Khairul Anam dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jember. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari sistem kontrol. Jadi kita masuk pada definisi. Jadi ada sistem kontrol, ada sistem dan ada kontrol. Sistem adalah kombinasi komponen-komponen. Jadi pada bagian pertama kombinasi komponen. Komponennya lebih dari satu, ada komponen-komponen. Kemudian yang kedua, yang bekerja bersama-sama. Ya, jadi komponen-komponen bekerja bersama-sama. Kemudian mencapai tujuan tertentu. Ini yang disebut dengan the system. Kontrol ya, kontrol, kendali, mengendalikan. Jadi bisa juga dikatakan sistem itu adalah interkoneksi. Elemen-elemen dan perangkat. Kalau tadi katanya komponen, ini adalah elemen dan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena itu maka dikatakan sistem kontrol adalah interkoneksi komponen. Jadi hubungan komponen-komponen yang ada dalam suatu sistem tersebut yang membentuk suatu konfigurasi yang targetnya, tujuannya adalah memberikan respon yang diinginkan. Jadi dalam suatu sistem itu ada input, ada proses adalah yang dikontrol, harapannya, targetnya, tujuannya apa? Adalah outputnya. Jadi outputnya sesuai berperilaku, responnya daripada output sesuai dengan yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan sistem kontrol. Ya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Input, proses yang dikontrol adalah output. Komponen-komponennya itu input, proses, output. Mereka bekerja bersama-sama. Input, proses, output. Proses yang dikontrol, input-inputnya. Output adalah responnya atau hasilnya. Tujuannya apa? Outputnya, responnya ini sesuai dengan yang diinginkan. Oke, dari definisi ini mari kita melihat suatu sistem panggang api ini. Ya, ini ada panggang api, dikasih timer ya. Kemudian targetnya adalah untuk manggang api dengan melihat warnanya. Pertanyaannya, apakah ini bisa disebut dengan sistem kontrol? Ya. Kemudian ini ada juga sebuah panggang api, tidak ada timer, tapi dia ini dihidupkan saja, dipencet. Kemudian nanti ada orang yang melihat kira-kira ini sudah matang atau belum. Jadi kalau di sini tadi ada timer, kalau di sini tidak ada timer, tapi ada orang yang melihat. Dia mantau apakah rotinya itu sudah warnanya sudah sesuai yang diinginkan, jangan sampai warnanya kosong. Ya. Jadi dari dua sini, manakah yang disebut dengan sistem kontrol? Ini sistem kontrol, apakah yang ini yang disebut dengan sistem kontrol? Atau kedua-duanya sistem kontrol? Atau salah satunya sistem kontrol? Kira-kira yang mana? Ya. Nah, adik-adik sekalian, silakan untuk merenung sejenak kira-kira mana yang disebut dengan sistem kontrol sesuai dengan definisi kita tadi. Jadi ada komponen-komponen, ada input, kemudian ada proses yang dikontrol, kemudian ada output. Outputnya adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Responnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita memahami yang tadi, maka kita bisa melihat bahwa di sini adakah yang dikontrol? Ada proses atau plan-nya ini. Adalah panggangannya ini yang dikontrol. Kemudian targetnya apa? Responnya apa? Warna daripada roti. Ya, ada input ya, inputnya timer ya, kita settingan waktu. Kemudian kita hidupkan, kemudian di situ ada panggangan itu yang dikontrol, kemudian hasilnya adalah rotinya. Jadi ini disebut dengan sistem kontrol. Ada input,
Ada yang dikontrol atau proses atau plan namanya, ada kemudian output. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya, ini juga disebut dengan sistem kontrol, ya. Kenapa? Karena ada input, ya minimal powernya, ya yang dikontrol ini dihidupkan dan dimatikan, jadi kontrolnya hidup dan mati saja. Kapan di stopnya? Di stopnya sesuai dengan manusia, ya. Ada di sini ada manusia yang mengamati terus. Ini sudah matang atau belum, panggangannya bagaimana, rotinya. Jadi yang targetnya sama-sama roti. Rotinya warna roti. Apakah warna rotinya gosong gitu ya, atau coklat, atau mungkin medium begitu ya. Ada yang sampai gosong atau yang seperti apa, sesuai dengan yang diinginkan oleh manusianya. Jadi ini juga disebut dengan sistem kontrol. Ada input, ada yang dikontrol, dan ada output. Hanya kalau kita melihat bahwasanya masing-masing ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau yang ini ada peran manusia. Kalau yang ini nggak ada peran manusia. Mungkin peran manusianya hanya di awal saja ya, hanya menghidupkan saja, kemudian ada timer, dia mati sendiri. Ya. Kemudian yang ini, kapan matinya? Ya, kalau nggak dipantau oleh manusia, ini pasti kosong. Karena itu di sini ada interaksi manusia, di sini tidak ada interaksi manusia. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah kalau yang ini itu sudah berdasarkan waktu. Jadi tidak ada informasi seberapa warna daripada roti, nggak ada informasi. Kalau yang ini ada, jadi ada mekanisme namanya mekanisme umpan balik. Oh, rotinya sudah mulai coklat. Oke, masih belum sesuai yang diinginkan. Oh, sudah mulai menghitam. Wah, gosong. Berarti segera di-stop gitu. Jadi ada mekanisme yang disebut di sini, ada mekanisme umpan balik. Di sini tidak ada mekanisme umpan balik. Ya, ini berdasarkan waktu. Kalau ini ada mekanisme umpan balik. Tetapi di sini ada intervensi manusia, ini tidak ada intervensi manusia. Oke, dari sisi umpan balik sama tidak umpan balik, maka dikatakan bahwasanya ini adalah sistem kontrol yang terbuka. Dia tidak ada umpan balik. Adapun yang di sini ini adalah sistem kontrol yang loop tertutup, ada umpan balik. Tetapi di sini ada intervensi manusia, yang di sini tidak ada intervensi manusia. Ya, nanti kita akan bahas intervensi dan tidak intervensi manusia. Tapi fokus kita di sini adalah sifatnya tidak ada umpan balik atau kita sebut dengan loop terbuka. Yang di sini adalah ada umpan balik atau yang disebut dengan loop tertutup. Tapi di sini ada manusia. Kedua-duanya disebut dengan sistem kontrol karena ada input, ada proses yang dikontrol, dan ada target respon output yang diinginkan, yaitu kasus di sini adalah kematangan atau warna daripada roti. Di sini ada umpan balik, ada feedback manusia yang terus memantau, yang di sini tidak ada yang mantau. Ya sesuai dengan waktu saja. Kalau salah nggak pernah, mungkin pertama kali bisa jadi waktunya tidak mengetahui yang tepat rotinya, akhirnya bisa jadi gosong. Di sini tidak ada umpan balik. Kalau di sini dipantau terus ya, kemungkinan gosong tidak akan terjadi kecuali kalau ngantuk yang mantau ya. Jadi ini satu poin yang kita pelajari di sini adalah di sini sistem kontrol loop terbuka atau tanpa umpan balik, tidak ada umpan balik, bisa kita katakan namanya tidak ada sensor. Di sini ada umpan balik, sensor, tapi sensornya adalah manusia. Oke, sekarang kita melihat keran air ya. Ini ada keran air yang ada di rumah kita, ya kita buka dan kita tutup ya. Apakah ini disebut dengan sistem kontrol? Ya, kira. Kemudian ada juga keran air juga ini menggunakan ada pelampung ya. Jadi kalau level airnya di bak ini sudah mendekati pelampung ini, sejajar pelampung ini tadi akan menutup ya, akan naik sehingga menutup keran ini. Tapi kalau kosong maka pelampungnya akan turun sehingga aliran daripada keran ini akan mengalir ya. Jadi pengalirannya tergantung daripada jumlah aliran yang keluar daripada pipa ini, tergantung daripada ketinggian dari level air. Semakin tinggi, semakin kecil sampai nanti berhenti, semakin rendah di bawah, maka nanti
alirannya akan semakin kencang. Nah, ini apakah juga disebut dengan sistem kontrol ya? Apakah ini sistem kontrol? Apakah ini juga disebut dengan sistem kontrol? Mari kita perhatikan. Sekali lagi komponennya apa? Input, proses yang dikontrol, dan output. Ya, perhatikan apakah komponen itu ada? Input, kemudian proses yaitu yang dikontrol, dan output. Perhatikan sekarang. Kita lihat dulu yang dikontrol ada? Ya, yang dikontrol ada yaitu adalah ketinggian air di bak. Ya, ini yang dikontrol sama-sama ketinggian air di bak. Oke, baik. Dari sisi proses atau yang dikontrol ke plan ada. Inputnya apa? Ya, inputnya ini adalah keran ya. Bukaan keran inputnya ya. Ini bukaan keran. Yang ini juga inputnya adalah bukaan keran atau kerannya lah ya inputnya. Nah, kemudian yang ketiga, adakah yang diinginkan? Ya, yang diinginkan jelas. Yang diinginkan adalah ketinggian daripada air ya. Yang dikontrol adalah baknya atau di sini boleh kerannya ini mungkin yang dikontrol ya. Yang dikontrol adalah kerannya. Targetnya itu adalah ketinggian airnya. Kemudian inputnya adalah bukaan daripada keran. Inputnya mungkin bisa jadi manusia ya, bisa jadi manusia yang menginputkan. Kalau yang di sini yang memberikan inputnya adalah mungkin inputnya sama-sama air ya, mohon maaf ya, inputnya adalah air yang mengalir, kemudian yang dikontrol adalah kerannya ini, kemudian yang diinginkan adalah ketinggian daripada level air ya. Nah, ini intinya bisa jadi komponen-komponennya masing-masing kita mungkin akan berbeda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi daripada komponen-komponen itu sudah ada, proses yang dikontrol ada, kemudian targetnya yang diinginkan juga ada. Targetnya adalah ketinggian airnya itu pada keadaan tertentu. Ya tentunya tidak meluber ya. Tentunya tidak meluber. Nah, kalau melihat daripada definisi tadi, maka keduanya disebut dengan sistem kontrol. Permasalahannya apa yang membedakan di sini? Yang membedakan di sini adalah ini seperti tadi panggangan roti, perlu interaksi manusia. Manusia terus memantau dia, ya. Kalau kosong, oh biarin penuh begitu kan dibuka, ya. Kemudian kan suaranya terdengar gitu kan, lama-lama kok suaranya berkurang begitu kan, karena sudah mulai penuh kita ngelihat lagi gitu ya, oh belum penuh, ditinggal lagi, ya, kerja yang lain, dilihat lagi, oh sudah penuh baru dimatikan, ya. Nanti oh kosong dibuka lagi, penuh dimatikan, kosong buka lagi, penuh dimatikan ya. Dari sisi tadi interaksi manusia ya, ini ada interaksi manusia. Kemudian umpan baliknya ada, yaitu manusia tadi ya, melihat, kemudian mendengar, akhirnya manusia pun bolak-balik berusaha untuk mematikan atau menghidupkan untuk mencapai level air tertentu. Kalau yang ini bagaimana? Yang ini ternyata tidak ada intervensi manusia. Jadi tadi pelampungnya ini kalau ternyata airnya di sini tidak penuh atau bahkan kosong, maka pelampungnya akan menggantung sehingga airnya akan mengalir dengan derasnya. Ya, kemudian nanti lama-lama airnya akan mengalir tidak begitu deras sebanding dengan ketinggian level air. Nah, di sini ini tidak ada peran manusia. Jadi kita tinggal tidur pun ini dia akan hidup mati sendiri ya. Tapi dia ada sensornya. Ada yang memantau ketinggiannya yaitu pelampung ini. Ya, ini ada yang memantau. Ini yang memantau manusia. Ini yang memantau tidak ada intervensi manusia. Yang ini adalah dari ketinggian sensornya menggunakan pelampung. Jadi dari sisi ini kedua-duanya sistem kontrol, kedua-duanya ada berusaha pantauan, ada umpan balik ya. Yang ini umpan baliknya menggunakan manusia, ini umpan baliknya menggunakan sensor pelampung. Jadi keduanya ada umpan balik, tetapi yang membedakan ini ada intervensi manusia, ini tidak ada intervensi manusia. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya ini adalah kontrol manual, sedangkan yang di sini adalah kontrol otomatis. Ya, ada feedback, jadi keduanya ada feedback. Kalau yang tadi roti panggang tidak ada feedback, ya tidak ada umpan balik. Ini ada umpan balik, tetapi umpan baliknya di sini menggunakan mekanisme manusia, sampai juga gerakan tutup kerannya itu menggunakan manusia. Jadi sensornya, aktuatornya menggunakan manusia. Ya, yang di sini sensornya dan aktuatornya dia otomatis. Jadi kedua-duanya disebut sistem kontrol,
tapi satu sistem kontrol manual dan yang satunya adalah sistem kontrol otomatis. Sekarang coba kita lihat yang lain lagi. Perhatikan ini, bagaimana dengan bagian yang sini dan bagian yang sini ya. Kalau kita perhatikan, maka lihat dulu apakah dia sistem kontrol atau bukan. Lihat apakah ada inputnya, ataukah ada prosesnya, ataukah ada outputnya. Ya, jelas prosesnya di sini ini proses atau yang dikontrol adalah pemanas ini ya, ada heater. Ya, kemudian di sini ada inputnya. Jadi inputnya adalah ini ada aliran gas ya, ada aliran gas yang memberikan panas kepada heater di sini ini. Jadi di sini ada katup, ya kalau mau misalkan ternyata panasnya, di sini kan ada temperatur gauge, ini ada informasi, oh suhunya masih belum yang diinginkan. Karena itu nanti akan dibuka dengan lebar ya. Oh, nanti ternyata sudah sesuai yang diinginkan, maka nanti akan dia ditutup. Jadi di sini yang diinginkan adalah pada suhu tertentu. Adapun yang dikontrol atau prosesnya ada. Prosesnya ini adalah pemanas ini. Apakah ada input? Ya, ini ada inputnya, ada gas ini ya. Jadi ada input, ada yang dikontrol atau proses, ada yang responnya yang diinginkan. Respon yang diinginkan adalah suhunya. Dia berada pada suhu tertentu. Suhu tertentu ya, bukan sembarang suhu. Ada suhu yang diinginkan. Ini suhu yang diinginkan apa? Itu adalah output atau respon yang diinginkan. Kemudian prosesnya ini adalah pemanas ini, inputnya adalah ini aliran gas di sini. Nah, di sini bagaimana aliran gasnya besar kecilnya adalah sesuai dengan pengamatan dari operator. Ya, ini ada manusia, ada peran manusia. Manusia terus melihat ya sensor. Ya, dia mensensing, melihat suhunya sesuai dengan yang diinginkan belum. Oke, dibuka dulu. Dibuka terus. Oh, ini suhunya sudah mulai membesar. Oke, dikecilin aja gasnya. Aliran gasnya dikecilin. Ini ada peran manusia. Peran manusia adalah memantau, yaitu sensor. Peran manusia adalah menggerakkan katup. Ini namanya aktuator, ya komponennya. Nah, yang di sini bagaimana? Oh, yang di sini operatornya diganti dengan sebuah sistem kontrol, ya. Ada sebuah sistem, bisa jadi microcontrol atau apa. Di sini sudah disetting suhu yang diinginkan apa? Namanya set point, suhu yang diinginkan, ya. Kemudian di sini ada PV, ya. Jadi nilai aktual. Nilai aktual sebenarnya berapa? Ini di sensor dibaca. Kemudian dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Ya, nilai yang diinginkan SP, nilai yang aktual berapa, suhu yang aktual berapa, selisihnya ini nanti digunakan untuk mengendalikan aktuator ini secara otomatis, ya. Nah, jadi kalau melihat ini maka kita bisa mengatakan ini yang manual, kontrol manual, perubahan balik, yang ini adalah kontrol manual yang sifatnya otomatis. Jadi itu tadi terkait dengan sistem kontrol ya, definisi sistem kontrol, kemudian dari sisi peran manusia dan tidak ada peran manusia. Jadi kalau ada peran manusia namanya manual, kalau tidak ada peran manusia namanya otomatis. Ya, kemudian dari sisi umpan balik. Kalau ada umpan baliknya, umpan balik entah itu dari manual dari manusia atau tidak, maka disebut dengan sistem kontrol berumpan balik atau sistem kontrol loop tertutup. Ini ada sensor, Ini sensornya elektronik, ini sensornya manusia. Nah, kalau yang tadi, yang roti tadi, ya dia tidak ada sensor di sini, hanya waktu. Maka dia dikatakan sistem kontrol loop terbuka, tidak ada umpan balik. Adapun yang di sini adalah sistem kontrol loop tertutup atau yang berumpan balik. Saya kira itu dulu untuk pendahuluan terkait dengan sistem kontrol serta definisinya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.